Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala aidan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a farubba muballagin aw amin sami'in aw kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan lagi oleh Allah taala pada kesempatan yang penuh berkah, di waktu yang penuh berkah, di tempat yang penuh berkah. Kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi, semoga tidak bosan dan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya khususnya nanti di yaumil uzma. Amin Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas hadis qudsi nomor 32. 31 sudah, sekarang kita masuk pada pembahasan 32. Bismillahirrahmanirrahim. Masalud dunya, perumpamaan dunia. Auhallahu ta'ala ila Dawuda ya Dawudu masalud dunya kamasali jifatin ijtama'at alaihal kilabu yajurrunaha afatuhibbu an takuna kalban fatajurru ma'ahum ya Dawudu tayyibil kalam walayyinil libas wasitu finnas wa fil akhirati la yajtami'u abadan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam dengan firman-Nya, wahai Daud, perumpamaan dunia yaitu laksana bangkai di mana anjing-anjing berkumpul mengelilinginya, menyeretnya kian kemari. Apakah engkau senang menjadi seekor anjing lalu ikut bersama mereka menyeret bangkai itu ke kian kemari? Wahai Daud, berlemah lembutlah dalam pembicaraan dan berlaku sederhanalah dalam berpakaian. Kemasyhuran namamu di antara khalayak rame tidak akan identik selama-lamanya dengan yang diperoleh di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan firman-Nya, wahai Daud, perumpamaan dunia yaitu laksana bangkai di mana anjing-anjing berkumpul mengelilinginya, menyeretnya kian kemari. Apakah engkau senang menjadi seekor anjing lalu ikut bersama mereka menyeret bangkai itu kian kemari? Wahai Daud, berlemah lembutlah dalam berpembicaraan dan berlaku sederhanalah dalam berpakaian. Kemasyhuran namamu di antara khalayak ramai tidak akan identik selama-lamanya dengan yang diperoleh di akhirat. Hadis qudsi riwayat Al-Madani di dalam kitabnya. Ini kalau di dalam buku ini
Dalam kitab ini diceritakan tentang sedikit tentang masalah Nabi Dawud. Dawud itu merupakan salah satu nabi dan rasul yang Allah Ta'ala berikan kitab suci. Dari 4 nabi dan rasul, salah satunya yang diberikan kitab suci adalah Nabi Dawud. Bahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana a'badal bashar." Nabi Dawud itu adalah orang yang paling banyak beribadah. Nabi Dawud adalah orang yang paling banyak beribadah. Ahabbus siyam ilallah siyamu Dawud wa ahabbus sholat ilallah sholatu Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Puasa yang paling disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah puasanya Dawud, yakni 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Itu puasa yang paling disenangi Allah Ta'ala. Artinya kalau ada bahasa seperti ini berarti selain puasa fardu. Kalau dibandingkan dengan puasa fardu bagaimana? Ya tetap pahalanya besar puasa fardu. Dengan puasa Ramadan ya besar puasa Ramadan. Hanya ada beberapa amalan yang sunnahnya lebih besar pahalanya daripada fardunya, hanya sedikit. Kalau pada umumnya kaidah fikih mengatakan amalan-amalan fardu itu pahalanya lebih besar daripada amalan sunnah. Apa saja? Kita sholat subuh walaupun sendirian dengan sholat qobliyah subuh, ini lebih baik sholat subuh walaupun sendirian, apalagi kalau berjamaah. Kita sholat zuhur, ada qobliyah zuhur 4 rakaat, ada ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka itu lebih utama sholat zuhurnya. Kenapa? Karena zuhur adalah fardu. Kenapa kok dikatakan pahala fardu lebih besar daripada pahala sunnah? Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang masalah keutamaan bulan Ramadan, maka baginda Nabi bersabda, orang yang beramal sunnah seperti orang yang beramal fardu, dan orang yang beramal fardu maka akan dilipat gandakan 70 kali. Berarti kalau kita beramal sunnah dengan beramal fardu, ini minimal selisihnya 70 kali lipat. Makanya pahala fardu ini lebih besar daripada pahala sunnah, minimal 70 kali lipat. Kecuali ada beberapa amalan, di antaranya apa? Salam. Kita menyampaikan salam ini hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Jadi menyampaikan salam ini hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tapi karena orang tidak mungkin menjawab salam tanpa adanya orang yang menyampaikan salam, maka orang yang menyampaikan salam walaupun sunnah itu lebih baik daripada menjawab salam. Ini contoh amalan sunnah yang lebih baik daripada fardu. Contoh lain, orang mengadakan walimah nikah misalnya. Orang mengadakan walimah nikah ini hukumnya sunnah, dan mendatangi walimah nikah hukumnya wajib. Tetapi walaupun sunnah mengadakan walimah, itu pahalanya lebih besar daripada mendatangi walimah. Dan masih ada beberapa amalan-amalan, tapi tidak banyak. Ala kulli hal, setiap amalan fardu itu lebih baik daripada amalan sunnah. Termasuk itu tadi, puasa fardu Ramadan lebih baik daripada. Tetapi kalau secara
umum puasa sunnah itu Nabi bersabda yang paling disenangi. Yang paling disenangi. Walaupun dikatakan yang paling disenangi, kalau dibandingkan dengan puasa Arafah ya tetap lebih baik puasa Arafah. Dibandingkan dengan puasa Asyura lebih baik puasa Asyura. Puasa Arafah dikatakan 1 hari akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun setelahnya. Puasa Asyura 1 hari puasa akan menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya. Tapi kalau puasa Daud setiap hari 1 hari puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa 1 hari tidak. Dengan puasa dahar bagaimana? 1 tahun penuh puasa terus. Tetap lebih baik puasa Daud. Kemudian yang kedua, ahabbus sholati ilallahi ta'ala sholatu Daud. Sholat yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah sholatnya Nabi Daud. Ini juga puasa sholat sunnah. Kana yanamu nisfal lail, beliau tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu, dia bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, kemudian dia tidur lagi 1/6 malam. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ini yang menerangkan tentang masalah siamu Daud. Ini yang mengamalkan hadis ini di antara ulama adalah Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kalau jam 10 beliau tidur. Nanti jam 12 beliau bangun. Jam 12 beliau bangun, munajat pada Allah Ta'ala, kemudian nanti jam 3 tidur lagi. Kemudian setelah itu beliau jam 3:30 atau jam 4 beliau bangun sampai subuh. Sampai subuh. Ada yang mengatakan jam 2, jam 12 tidur, bangun, kemudian tidur lagi sampai kemudian dia bangun jam 2 sampai jam 2. Jam 10 tidur sampai jam 12, jam 12 kemudian dia bangun sampai jam 2, jam 2 tidur lagi. Nah, kemudian nanti dia bangun lagi jam 3. Setelah itu dia bangun lagi, kemudian tidur lagi menjelang subuh. Artinya apa? Artinya waktu itu dibagi. Jadi di sini dikatakan beliau tidur setengah malam. Setengah malam yang pertama beliau gunakan untuk tidur. Artinya setengah malam ini berarti setelah sholat Isya. Kenapa? Karena sebelum sholat Isya orang itu makruh tidur. Jadi ada tidur yang dimakruhkan dalam Islam. Yang pertama habis subuh sampai isyraq. Yang kedua habis asar sampai maghrib. Yang ketiga habis sholat maghrib sebelum sholat Isya. Habis sholat maghrib sebelum sholat Isya. Ini waktu yang makruh untuk tidur. Makanya hitungannya adalah setelah Isya baru dihitung setengah malam nanti sampai jam 12. Ini bangun. Kalau tidak bisa kita bagaimana? Ya, kalau tidak bisa kita cepat tidur kemudian cepat bangun. Karena kalau sudah malam itu habis Isya itu yang paling utama adalah istirahat. Bukan ngobrol, bukan yang lain sebagainya. Berbicara setelah Isya ini hukumnya makruh. Ngobrol perkara dunia setelah Isya ini hukumnya makruh. Makanya dalam hadis dikatakan kemudian setelah Isya ini manusia terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang setelah Isya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Ada yang setelah Isya dia tidur terus sampai subuh. Ada yang setelah Isya dia maksiat terus sampai subuh. Nah, ini. Ada sebagian orang yang dia bagi waktunya untuk istirahat, kemudian ada juga waktunya digunakan untuk taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga dikatakan sum siyama Daud fa innahu kana a'badan nas. Orang yang puasa Daud maka akan diberikan beberapa keistimewaan. Akan diberikan keistimewaan. Di antaranya Nabi Daud ini adalah orang yang diberi kitab Zabur. Di dalam kitab Zabur ini adalah banyak catatan-catatan hikmah. Catatan-catatan hikmah. Makanya orang yang puasa Daud itu biasanya akan diberikan kekuatan berbicara hikmah dari lisannya.
Orang kok sering puasa, Masya Allah puasa Daud. Nanti berbicaranya itu dia akan mengandung hikmah. Jadi pembicaraannya akan mengandung hikmah. Nabi Daud itu Masya Allah, kalau kita baca sejarah Nabi Daud ada beberapa hal. Beliau hidup menjadi seorang qadhi. Jadi pekerjaan Nabi Daud itu seorang qadhi, seorang hakim, pemutus. Nah, ini. Kemudian putranya Sulaiman alaihissalam, beliau seorang raja. Jadi beliau seorang qadhi yang adil. Makanya orang yang biasa puasa Daud maka akan diberikan kalam hikmah di dalam lisannya. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan di sini dikatakan walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid. Jadi akan diberikan kekuatan sebagaimana kekuatannya Daud. Nabi Daud itu termasuk mukjizatnya, setiap besi yang dipegang oleh Nabi Daud ini menjadi lentur. Setiap besi yang dipegang oleh Nabi Daud, makanya Nabi yang pertama kali, orang yang pertama kali membuat baju besi itu adalah Nabi Daud. Tidak butuh tukang pandai besi, tidak, tapi setiap besi yang dipegang beliau itu langsung menjadi lentur. Ini termasuk salah satu kekuatan Nabi Daud yang Allah Ta'ala akan berikan, Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haq. Beliau juga menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi pemutus. Makanya orang yang puasa Daud maka akan diberikan sifat bijaksana dalam dirinya, sifat adil dalam dirinya, sifat bijaksana dalam dirinya. Dan orang kalau sudah terbiasa puasa Daud itu enak, Pak. Biasanya kalau orang puasa Daud itu sehat, biasanya diberikan kesehatan. Itu yang Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentang sedikit cerita Nabi Daud. Kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalatu wassalam, ya Dawudu masalud dunya kamasali jifatin istama'at alaiha alkilabu yazurrunaha. Wahai Daud, perumpamaan dunia itu seperti halnya bangkai. Seperti halnya bangkai yang dibuat rebutan oleh anjing-anjing yang banyak. Tarik menarik sana kemari. Kenapa kok orang itu rebutan jabatan? Kenapa orang itu rebutan harta? Kenapa orang itu kok rebutan kebendaan, rebutan keduniaan? Karena barangnya sedikit, yang rebutan banyak, yang mencari banyak. Dunia itu sebenarnya seperti itu, Pak Bu. Jadi dunia itu kenapa kok asik? Karena barangnya sedikit, yang mencari banyak. Akhirnya seperti kompetisi. Seperti orang main bola. Saya pernah terangkan, dunia itu seperti orang main bola. Orang main bola itu kalau sudah memasukkan bola ke gawang itu seneng, Pak. Seneng. Entah dia dapat piala atau tidak, itu ada kesenangan tersendiri. Main di kampung itu nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Piala juga enggak. Kadang-kadang kalau jatuh juga bonyok. Tapi Masya Allah, seneng memasukkan bola ke dalam gawang itu senang. Kenapa kok senang? Karena bolanya cuma satu, yang main 22 dan diadu. Ini. Jadi kesenangannya itu karena bolanya cuma satu, yang main 22 terus diadu. Coba kalau seandainya satu orang dikasih satu bola, kira-kira memasukkan bola ke gawang itu seneng nggak? Nggak senang. Nih. Dulu Mbah Idris Lirboyo itu ketika melihat anak-anak lihat main bola, santri lihat bola di televisi, teriak-teriak. Mbah Idris lihat dari belakang itu komentar, oh ayo pantas rame, wong bolanya cuma satu. Coba kalau satu-satu dikasih satu-satu kan nggak ribut kayak gini. Jadi yang bikin ribut itu karena bolanya cuma satu. Begitu juga dunia itu sebenarnya seperti itu. Kenapa kok mencari dunia itu asik? Karena dunianya sedikit. Dunia itu sedikit. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau ta'dilu
lau ta'dilu dunya janaha ba'udatin ma saqallahu kafiran syurbata ma'in. Seandainya dunia itu kok melebihi harganya sebelah sayap nyamuk, kata baginda Nabi, maka orang kafir tidak akan diberi dunia walaupun sebelah sayap nyamuk. Karena dianggap dunia ini gak ada harganya menurut Allah Ta'ala, maka orang kafir pun dibagi. Orang beriman dibagi, orang kafir juga dibagi. Bahkan orang kafir kadang-kadang bagiannya lebih banyak. Ini. Kenapa? Karena menurut Allah Ta'ala tidak ada harganya. Maka dunia seperti itu. Indahnya dunia, enaknya dunia. Itu karena mereka rebutan. Beda dengan surga. Kalau surga itu luas, yang rebutan sedikit. Jadi orang mencari dunia, orang mencari surga itu enggak ada orang kok sampai bunuh-bunuhan mencari surga. Kenapa toh itu kok bunuh-bunuhan pengen di sop pertama, enggak ada ceritanya. Atau mungkin pengen bersedekah sampai bunuh-bunuhan, enggak ada. Atau sampai kelahi, enggak ada. Kalau orang itu mencari surga, maka mereka akan tenang. Bawaannya itu tenang saja. Walaupun nampaknya akhirat, kalau ribut berarti dia tidak mencari surga. Yang namanya mencari surga itu mereka akan tenang. Tapi kalau dunia itu memang sya'nud dunia. Watak dunia itu memang menyusahkan, watak dunia itu menggundah gulanakan, watak dunia itu adalah memecah. Itu watak dunia. Makanya dunia itu mencarinya juga kadang-kadang pecah dengan saudaranya, dengan temannya. Setelah dapat juga kadang-kadang pecah dengan temannya, juga dengan saudaranya. Itu dunia seperti itu, Pak. Makanya dulu, Masya Allah, Romo Agung Kyai Sirat, kakeknya guru kami itu, saya mungkin pernah cerita, pas lebaran itu ada orang tanya, ada orang sowan, Mbah, kok ada orang nggak seneng dunia ya? Wong dunia itu indah, mobil enak, rumah enak, nih, harta benda itu enak. Kok ada orang nggak seneng dunia? Maka kata Mbah Romo Agung waktu itu di depannya itu lebaran itu banyak makanan, diambil lemper satu. Mbah Romo Agung bertanya, kamu kalau lemper ini saya suruh beli, kamu mau beli berapa? 5 rupiah. 5 rupiah. Maka sama Mbah Agung dibuka, sama Kyai Sirat dibuka. Setelah itu ditawarkan lagi, kalau sudah saya buka seperti ini, kamu mau beli berapa? Nah, kalau sudah dibuka ya paling 3 rupiah, Mbah. Kemudian setelah itu sama Mbah Agung digigit. Sisanya gigitan itu ditanya lagi, nah kalau ini kamu mau beli berapa katanya. Nah, kalau itu ya 1 rupiah saja mikir, Mbah katanya. Setelah itu Mbah Agung mengeluarkan yang ada di mulut, dikeluarkan lagi. Nah, kalau ini kamu mau beli berapa katanya. Wah, itu dikasihkan saja nggak mau, Mbah. Nah, ini dunia itu seperti ini katanya. Dunia itu seperti ini. Jadi Masya Allah, kita ini dihidupkan oleh Allah Ta'ala di dunia, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk mencintai dunia. Mencari dunia silahkan, kalian hidup di dunia. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih katakan, la yatumuddin illa bidunya. Agama ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan dunia. Agama ini tidak mungkin sempurna kecuali dengan dunia. Tetapi sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka rata-rata berdoa, Allahumma ngzi'id dunya min qalbi wala tangzi'ha min yadi. Ya Allah, jangan engkau copot dunia dari hatiku, jangan engkau copot dunia dari tanganku, dan copotlah dunia dari hatiku. Allahumma ngzi'id dunya min qalbi. Ya Allah, copotlah dunia dari hatiku. Jadi dunia ini jangan sampai masuk ke dalam hati. Tetapi jangan engkau copot dunia dari tanganku. Sahabat itu kaya-kaya, Pak Bu. Sahabat itu semenjak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, ketika itu Madinah terjadi kelaparan. Amr bin As di Mesir dalam keadaan panen raya.
harta melimpah di Mesir. Maka disurati oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Intinya beliau katakan, kedzaliman apa yang telah menyelimuti dirimu sehingga Madinatul Rasul dalam keadaan paceklik, dalam keadaan kelaparan, sementara kalian bergelimang harta. Sayyidina Amr bin As membaca surat itu sambil menangis. Beliau katakan, aku akan kirimkan harta yang mana kepalanya sudah sampai Madinah dan ekornya masih ada di Mesir. Benar, Bu. Sayyidina Amr bin As mengirimkan unta dengan muatannya itu, dikirim, kepalanya sudah sampai di Madinah, ekornya belum berangkat. Mulai saat itu sahabat itu sudah enggak ada yang miskin kecuali yang enggak mau kaya. Ada sahabat yang tidak mau kaya seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, dikirimi uang 1000 dinar oleh Umar bin Khattab. Kaget dia, loh ini apa ini, Amirul Mukminin salah orang, kembalikan. Dikembalikan lagi. Umar bin Khattab katakan, bukan, ini memang jatahnya Sayyidah Aisyah. Dikirim lagi kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah, oh Amirul Mukminin itu salah orang, dipikirnya saya bisa bagi duit, saya nggak bisa bagi duit, kembalikan. 1000 dinar Pak Bu. Kalau 1 dinar itu 4 juta seperempat, 4,25 gram kurang lebih, berarti kalau 1000 dinar berarti 4,4 miliar. Dikirim ke rumahnya, ditolak. Balik lagi kepada Sayyidina Umar, beliau katakan, bukan, ini bukan untuk dibagi, ini memang jatah tunjangannya beliau untuk tahun ini. Masya Allah, benar Pak. Begitu diterima, innalillahi, tutup sama, bukan alhamdulillah tapi innalillah, ditutup oleh Sayyidatina Aisyah. Pembantunya dipanggil, kasihkan fulan. Masya Allah, 1 hari 4,4 miliar habis uangnya, dibagi-bagi. Begitu masuk maghrib, panggil jariyahnya tadi, kita ada bukaan apa katanya. Ya habis uangnya dibagikan. Loh kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Kalau kamu bilang kita sisihkan 1 dirham kan kita bisa makan enak katanya. Nah terus sekarang ada apa? Enggak ada apa-apa ya Ummah. Ya sudah, ada apa? Adanya cuma air dan kur. Orang habis bersedekah 4,5 miliar, bukannya cuma kurma dan air. Coba, ini memang enggak mau kah? Sayyidah Aisyah itu termasuk orang yang enggak mau kaya. Ada lagi Sa'ad bin Abi Waqqas juga enggak mau kaya. Kalau lainnya itu rata-rata mereka itu kaya-kaya. Tetapi hatinya tidak terselimuti oleh dunia. Ini contoh orang yang kaya tidak terselimuti dunia itu seperti Imam Malik. Imam Malik itu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berguru kepadanya, hartanya masih pas-pasan. Kemudian ketika Imam Syafi'i belajar ke Baghdad, pulang ke Madinah, sowan ke Imam Malik, kaget. Ini hartanya melimpah kayak gitu. Imam Malik itu peternak. Jadi beternak itu cepat sekali, berkembang itu cepat sekali. Maka Imam Syafi'i kaget melihat kekayaan gurunya. Loh, guru saya kok seperti ini? Kaget. Maka ketika Imam Malik melihat muridnya sudah berubah wajahnya, Imam Malik dengan tenang beliau katakan, wahai Muhammad, apa yang kamu lihat itu semuanya tidak ada masuk dalam hatiku. Kalau kamu bawa semua. Jadi kalau kamu bawa semua. Maka mendengar perkataan itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu langsung tenang. Alhamdulillah, ternyata memang hanya ada di tangan. Dan benar, ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih beliau pindah ke Mesir, beliau di sana menjadi mufti, itu yang gaji itu Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu seorang murid, beliau mengajar di Mesir, yang kirim gaji tiap bulan itu Imam Malik. Masya Allah, jadi memang luar biasa Pak Bu. Tidak masuk di dalam hati. Nah kalau kita ini enggak, kalau kita ini dunia sedikit yang ada di tangan, tetapi hatinya penuh keinginan. Nah, ini yang menjadikan susah. Yang menjadikan hidup kita susah itu seperti itu. Yang ada di tangan kita cuma sedikit, tapi keinginannya banyak. Dan memang watak dunia seperti itu. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih di dalam kitab Ihya beliau menulis, orang itu sebelum punya dunia, maka dia tidak ada keinginan. Kalau nggak punya duit, keinginannya nggak macam-macam. Tapi begitu dapat uang 1 juta, itu keinginannya bisa sampai 100 juta.
Jadi pengen ini, yang di tangan cuma 1 juta, tapi keinginannya tuh ini. Kalau di total bisa sampai 100 juta. Itu kata Imam Al-Ghazali. Makanya orang punya dunia itu tambah susah, Pak Bu. Orang punya harta itu tambah susah. Nah ini. Maka di sini dikatakan bahwasanya dunia itu permisalannya sebagaimana bangkai yang hewan-hewan atau anjing-anjing itu berebut untuk saling tarik menarik. Afatuhibu antakuna kalban fatajuru ma'ahum. Wahai Daud, apakah kamu senang untuk berebut bersama mereka, kemudian kamu akan termasuk dari bagian mereka? Zaman pengen jadi anjing daripada anjing-anjingnya dunia. Insya Allah. Nah ini. Jadi kalau rebutannya sampai seperti ini ya memang seperti anjing, Pak. Ulama katakan dunia itu ketika belum berubah menjadi amal. Kalau sudah menjadi amal maka itu adalah ini. Dunia itu kalau masih di kantong, kalau sudah masuk kotak amal, ini berarti amal baik. Kalau sudah untuk maksiat berarti itu menjadi amal buruk. Ini. Dunia itu apa yang kita pegang. Makanya kalau kita punya dunia, enggak ada yang awet. Enggak ada yang awet diri kita. Baik itu istri ataupun mungkin itu anak ataupun mungkin itu harta, rumah, jabatan dan lain sebagainya. Yang awet itu adalah yang kita kirimkan ke akhirat. Kalau anak kita kurbankan untuk agamanya Allah Ta'ala, dibentuk menjadi anak soleh. Dikurbankan itu bukan berarti untuk dimatikan, Pak Bu. Dididik dengan agama, kita lepaskan dia untuk hidup di pesantren. Ini ada satu pengorbanan. Ini satu pengorbanan. Ada orang itu, Pak Bu, anaknya mondok seperti anaknya meninggal, mengirim anaknya di pesantren. Saya itu kalau ada orang kok anaknya di pesantren, itu yang saya tanya pertama ibunya. Gimana ibunya, sudah betah belum? Loh kok ibunya betah belum? Karena yang pertama nangis itu biasanya bukan anaknya tapi ibunya. Anaknya sudah mulai betah di pesantren, ibunya nangis terus. 1 bulan itu enggak henti-henti. Itu biasanya kayak gitu. Lah ini pengorbanan yang luar biasa, Pak. Jadi kalau anak ini kok tidak dikorbankan untuk agama, maka itu juga akan menjadi dunia. Tapi kalau kita korbankan untuk agama, kita berikan pendidikan Quran, kita berikan pendidikan hadis, kita berikan pendidikan ilmu agama yang lain, maka nanti akan menjadi amal buat kita. Harta juga demikian. Harta itu yang akan memberatkan kita itu ketika kita pelit. Kita tahan, sudah tahu di depan masjid mau dibangun kita masih tahan-tahan terus. Sudah tahu tetangga kita membutuhkan kita masih tahan-tahan terus. Nah ini yang akan merepotkan kita. Kenapa? Oh, ini dulu carinya susah, ini dulu, Masya Allah. Jadi kita mengingat carinya terus, akhirnya ada dalam hati terus. Nah kalau harta kok sudah masuk dalam hati, wah ini repot, Pak. Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih katakan, kita ini akan menuju kepada satu pulau. Kita akan menuju kepada Allah Ta'ala. Orang tidak akan mungkin sampai kepada pulau itu kecuali dia naik bahtera. Dan bahtera tidak akan mungkin jalan kecuali ada air. Nih. Makanya Al-Ghazali mengatakan layatumuddin illa bidunya. Air ini adalah dunianya. Bahtera itu akan berjalan kalau ada air. Tetapi hari ini kebodohan kita saat ini adalah air itu kita masukkan ke dalam perahu. Jadi perahu itu hati kita. Nah kalau kemudian kok dunia itu dimasukkan ke dalam perahu, akhirnya nggak akan sampai ke pulau tersebut. Kita nggak akan sampai kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tenggelam. Begitu juga kita. Hari ini kita ada adzan, Masya Allah, masih sibuk dengan kantor kita. Ada adzan, masih sibuk dengan tokonya. Ada adzan, masih sibuk dengan pekerjaannya. Masih sibuk dengan cucunya, dengan anaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hatinya memang ada di situ. Berbeda dengan orang yang hatinya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya ada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bermain bergurau dengan kami, tetapi begitu mendengar azan dikumandangkan, maka seakan-akan beliau lupa dengan kami. Jadi beliau langsung akan mengambil air wudhu dan akan berangkat. Sayyidina Ali karramallahu wajhah diceritakan ketika mendengar azan maka wajahnya akan pucat dan beliau akan langsung meninggalkan warungnya untuk pergi ke masjid. Kenapa? Karena memang yang ada dalam hatinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti dipanggil atasan kita, Pak Bu, dipanggil atasan kita langsung lari. Kenapa? Karena memang yang ada di
di hati kita itu kebesaran atasan kita. Makanya alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk tidak punya atasan sekarang. Sudah selesai pensiun nggak punya atasan, sekarang atasannya siapa? Ya Allah. Nah kalau atasannya Allah berarti kita akan lebih mengedepankan perintah-perintah Allah daripada yang lain. Ya Dawud thayyibil kalam, wahai Dawud lemah lembutlah kamu di dalam berbicara. Pembicaraan. Di dalam hadis dikatakan orang yang berbicara lemah lembut. Mujibul janah it'amut ta'am wa ifsa'ul kalam wa ifsa'us salam wa husnul kalam. Perkara yang mewajibkan surga itu memberi makan kepada orang yang lapar, ifsa'us salam menyebarkan salam, wa husnul kalam kemudian membaikkan atau membaguskan perkataan. Kalau kita bisa berbicara yang baik, kenapa kita berbicara yang buruk? Kadang-kadang kita berbicara itu tidak mikir Pak Bu, mikirnya setelah selesai lah. Kalau mikirnya setelah selesai ya nyesel kita. Banyak orang yang berbicara itu setelah berbicara. Di dalam hadis sering baginda Nabi SAW banyak menyampaikan bahwasanya lisan kita ini adalah pedang kita. Bahkan banyak orang yang bertikai kemaksiatan terbesar itu dari dua mulut atas, mulut bawah. Itu kemaksiatan terbesar. Kalau orang dipukul paling-paling yang luka badannya. Kalau orang dipukul paling-paling yang luka tangannya, paling-paling terpotong tangannya, paling-paling terpotong telinganya. Ini orang terpukul. Orang dipukul paling-paling benjol. Tapi kalau orang kok yang terpukul hatinya dengan lisan, wah ini kadang-kadang sampai mati tidak lupa. Itu dulu Masya Allah ngomongnya seperti ini. Sudah tua pun masih ingat perkataan orang yang dulu pernah berbicara menyakiti hati kita. Dan ini kadang-kadang orang yang berbicara nggak sengaja, nggak sadar. Kalau pembicaranya telah menyakiti orang lain, kadang-kadang tidak sadar. Makanya di sini dikatakan ya Dawud thayyibil kalam, walayyinil libas, dan sederhanalah kamu di dalam berpakaian. Saya sering sampaikan, sederhana ini bukan berarti murah Pak Bu. Sederhana itu hidup di bawah batas kemampuan. Kalau presiden kok pakai baju 1 juta, ya ini sudah sederhana. Bukan harus 100.000 terus. Namanya orang hidup sederhana itu adalah hidup di bawah batas kemampuan. Kalau kita mampu membeli pakaian yang harganya 500.000, kemudian kita membeli pakaian yang harganya 450.000, maka ini adalah sederhana. Bukan berarti terus kita ngelomprot, terus bajunya jelek, terus enggak. Bahkan kalau di dalam kitab dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan orang yang membeli pakaian bekas itu termasuk tanda-tanda orang fakir atau mewariskan kefakiran. Membeli pakaian mewariskan kefakiran. Sekarang ini Masya Allah. Jadi kalau orang kok mampunya membeli harga 500.000, dia membeli yang 600.000, ini namanya orang yang takaluf, sudah memaksakan diri. Dan ini adalah prinsipnya orang-orang Yahudi seperti itu Pak Bu. Orang Islam itu diajak hidup di atas batas kemampuannya. Gajinya cuma sekitar 5 juta. Tapi diajak terus bagaimana dia punya mobil, bagaimana dia punya rumah. Akhirnya ngangsur semua. Nah ketika sudah ngangsur semua, maka nanti agamanya akan mulai ditinggalkan. Pak sekarang kok kenapa nggak pernah datang ke masjid? Waduh saya kalau sudah mulai tanggal tua itu sudah pusing. Kenapa? Karena memang hidupnya di atas batas kemampuannya. Jadi memang kita ini diajak untuk hidup di atas batas kemampuan kita. Sementara di dalam Islam mengajarkan kita untuk hidup di bawah batas kemampuan. Nah kalau seperti itu berarti kita nggak boleh kredit. Boleh, kata siapa nggak boleh kredit? Dalam Islam ada istilah be' bisaman mu'ajjal. Be' bisaman mu'ajjal itu kalau bahasa kita kredit. Jadi belinya, ambil barangnya sekarang, bayarnya nanti diangsur atau 1 bulan atau 2 bulan yang akan datang.
Tapi kalau sudah bisa man muajal kok sampai 10 tahun, 30 tahun ini sudah hidupnya berarti dengan hutang. Dan itu sekarang negara-negara berkembang bahkan negara maju itu seperti itu Pak Bu. Di Malaysia itu saya punya teman kalau umur sekitar 27, 28 itu rata-rata punya hutang antara 400 sampai 600 juta. Dipaksa hutang. Jadi nanti punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, asuransi pendidikan, asuransi kesehatan. Setiap bulan itu paling tidak dia punya tanggungan untuk membayar utang itu 4 jutaan. 4 juta dalam setiap bulan. Ini belum lagi nanti keperluan-keperluan. Itu yang murni, makanya nampaknya saja. Kalau teman saya mengatakan Indonesia ini negaranya yang banyak hutang, tapi masyarakatnya kaya-kaya. Makanya kalau pas haji, pas umroh itu paling banyak orang Indonesia. Nah kalau masyarakat di Malaysia itu negaranya nampaknya kaya tapi masyarakatnya banyak utang. Ini masyarakatnya banyak utang. Nah, ya enak yang mana? Ya enak yang seperti kita. Kalau negara kan mereka yang mikir. Kalau kita kan kita yang mikir. Utang kita itu kita yang mikir. Makanya di sini dikatakan walayinil libas. Lembutkanlah sederhanakanlah pakaianmu. Wasitu finnasi wa fil akhirati layat tami'u abadan. Orang yang masyhur di dunia itu tidak akan terus langgeng sampai di akhirat, tidak. Jadi kalau kita ini kalau bisa jadi orang yang makbul, jangan yang masyhur. Istilahnya kalau kita jadi orang ahli ibadah, jadi orang ahli dakwah, itu dai yang makbul, jangan yang masyhur. Orang di dunia nggak kenal nggak apa-apa, tapi di akhirat semua ahli langit kenal. Seperti Uwais Al-Qarani. Orang di dunia nggak ada yang tahu, seluruh kampungnya nggak ada yang tahu. Ternyata dapat titipan salam dari Rasulullah melalui Sayyidina Umar. Ahli langit semua tahu. Ini jadi orang lebih hebat yang seperti itu. Ketika dia lahir tidak semua orang tahu, kemudian dia hidup, ketika dia mati nggak ada yang menangisi, tetapi ketika dia masuk ke dalam kubur disambut oleh bidadari. Ini Pak, hari ini orang mencari kemasyhuran. Nah, kalau sudah masyhur ya repot. Orang itu kalau sudah masyhur maka akan mencari bagaimana supaya kemasyhuran itu tetap dipertahankan. Nah ini, orang itu kalau sudah masyhur itu akan mencari bagaimana jalan supaya kemasyhuran itu dipertahankan. Tapi kalau tidak masyhur, Masya Allah, banyak orang yang khomul. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, utfun wujudaka fi ardil khumul, fa inna mimma lam yudfan layatu munatajuhu. Sembunyikanlah keberadaan kamu di bawah bumi ketertutupan. Karena sesungguhnya buah yang lahir atau buah yang berkembang tanpa ditutup itu tidak akan sempurna perkembangannya. Semangka begitu mulai besar kok langsung nampak, ini nggak bisa sempurna. Makanya sama pemilik atau sama petani biasanya dikasih sampah, ditutup dulu. Supaya apa? Supaya keluarnya ini sempurna. Ketela juga demikian, ketela itu begitu mulai nampak ditambah lagi, diuruk lagi. Supaya apa? Supaya sempurna besarnya. Nih, kelengkeng kok tidak dibrongsong, nanti akan dihabisi kelelawar. Makanya kalau kita mau amal-amal kita ini tetap bagus, kita sembunyikan. Karena yang namanya tahadus bin nikmah mungkin itu kita belum mampu. Makanya kita sembunyikan. Nah, kecuali kalau memang ada amalan yang memang lebih baik dinampakkan. Seperti apa? Seperti halnya zakat. Zakat ini amalan yang lebih baik dinampakkan. Datang di masjid, alhamdulillah ini saya ada uang zakat 100 juta. Ini monggo saya serahkan kepada amil zakat di masjid atau panitia zakat. Diserahkan supaya yang lain melihat. Nih, loh, bukan itu pamer. Kalau untuk amalan fardu bukan masalah pamer dan tidak. Tetapi ketika dia kok tidak menampakkan bayar zakatnya, maka nanti orang akan suudzon. Wah, itu kaya nggak pernah bayar zakat. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia nampakkan, nanti orang lain akan ikut semangat. Oh, dia sudah bayar zakat, saya belum. Begitu juga sholat pun juga demikian. Sholat fardu kita di masjid biar nampak orang. Tapi kalau sholat sunnah di rumah. Jadi memang kalau ada amalan-amalan fardu itu lebih baik dinampakkan. Nah, ini supaya apa? Supaya orang tidak suudzon. Yang kedua, orang bisa mengikuti. Mungkin itu saja.
Sebelum ditutup ada yang mau bertanya dulu mungkin? Cukup insyaallah. Persilakan Bapak-bapak, Ibu untuk bertanya. Cukup aja. Kalau sudah cukup, nampaknya cukup Ustaz. Nggih. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ahli-ahli agama, hidup di dunia tetapi hati kita, diri kita, jasad kita berjalan di dunia tetapi hati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan semua apa yang kita miliki nanti Allah Subhanahu wa taala akan balas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.